Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang timing diagram. Jadi di sini berhubungan sama clock ya. Kalau teman-teman ingat, clock itu kan dia ada dua jenis pemicuan ya. Misalkan ini clock, ya udah pegang, nggak peduli. Misal, kalau itu kan ada falling edge sama rising edge, tepi naik atau tepi turun. Nah, itu jenis pemicuannya kan. Nah, falling edge dia adalah clocknya memicu ketika clocknya mulai turun. Itu falling edge. Oke, aku ulang. Jadi falling edge yaitu fall ya. Falling edge. Dia kan memicu ketika clocknya ini dia mulai turun. Ketika turun dia. Itu falling edge. Nah, tapi yang kedua adalah rising edge. Rising edge itu berarti clock ini memicu ketika dia mulai naik. Rising. Oke. Dia memicu ketika clocknya mulai naik. Itu rising edge. Jadi kurang lebih itulah ya bedanya jenis pemicuan clock. Nah lanjut. Di sini contohnya adalah uh, rising edge kebetulan. Nah, soalnya dia naik kan. Berarti dia adalah rising edge. Yang mana berarti clock ini memicu ketika dia mulai naik dan itu akan mempengaruhi outputnya gitu. Nah contohnya di sini adalah data di awal ini dia bernilai 1. Sorry. Data ini dia di awal bernilai 0. Nah, pas banget ketika datanya bernilai 0, clocknya ini dia mulai naik. Lurusnya ini tuh berarti dia bakal mempunyai output bernilai 0. Ini outputnya bakal bernilai 0. Kenapa 0? Soalnya ini kan di flip flop. Di flip flop itu kan outputnya dia bakal sama dengan data. Oke, outputnya di flip flop gimana ya? Ini key atau output punyanya di flip flop, dia kan bakal sama dengan data. Nah, tapi ketika clocknya itu aktif. Nah, clocknya aktif itu adalah ketika dia rising edge di sini ya. Oke, itu ketika rising edge. Ketika mana nulisnya? Ketika rising edge. Udahlah ya. Oke. Nah, lalu di sini datanya kan mulai naik. Mulai naik ini berarti kan datanya bernilai 1. Nah, tapi ketika datanya bernilai 1 ini, dia kan nanti turun lagi nih di sini, turun lagi dia. Nah, ketika datanya bernilai 1 ini, dia nggak sempat kepicu sama clock. Soalnya clocknya dia masih di sini masih bernilai 1, dia nggak naik. Bahkan dia malah turun di sini. Oke, jadi karena clocknya itu nggak ngemicu, nggak ngemicu, berarti ketika data bernilai 1, terus dia turun lagi, key-nya ini atau outputnya dia bakal tetap bernilai 0. Dia bakal tetap sama kayak sebelumnya, yaitu bernilai 0. Ini kan 0. Berarti dia bakal tetap bernilai 0. Nah, terus teman-teman lihat di sini datanya dia mulai naik lagi kan. Nah, karena aku lupa jelasin. Jadi kalau dilihat dari diagram ini, ketika dia di bawah dia bernilai 0, tapi ketika dia di atas kayak gini dia bernilai 1. Oke. Nah, di sini data kan dia mulai naik dan dia mulai bernilai 1 kan di sini kan. Dia bernilai 1. Nah, ketika data bernilai 1 ini, clocknya kan juga mulai naik ini. Nah, teman-teman lihat, clocknya ini naik ketika datanya bernilai 1, sehingga lurus dengan garis clocknya ini, ketika clocknya naik ini, outputnya atau key ini juga bakal naik bernilai 1. Kenapa? Karena datanya juga bernilai 1 di sini. Oke, aku ulang. Jadi, datanya kan ini bernilai 1. Oke. Nah, pas banget ketika datanya bernilai 1, clocknya ini naik. Ini clocknya naik. Oke. Nah, ketika clocknya ini naik lah, outputnya bakal kepicu atau outputnya bakal berubah sesuai dengan nilainya D. Nah, itu.
Ya langsung aku skip ke sini ya. Misal di sini D-nya kan atau datanya dia bernilai 1 nih. Dia naik lagi di sini. Nah, ketika dia naik ini, ketika D-nya bernilai 1, clock-nya naik. Nah, ketika clock-nya naik ini, berarti key-nya bakal bernilai 1. Dia sama kayak nilainya data. Nah, tapi Bang, kenapa di sini kan datanya bernilai 0? Kenapa key-nya tetap bernilai 1? Karena ketika datanya bernilai 0 di sini, bentar ganti warna dulu. Ketika D-nya bernilai 0 di sini, ya, clock-nya itu dia nggak naik. Clock-nya dia nggak naik. Nah, clock-nya itu dia malah turun di sini. Padahal clock-nya adalah rising edge kan. Berarti dia hanya memicu ketika dia naik. Nah, ketika datanya di sini bernilai 0, clock-nya dia nggak naik, nggak ada naik sama sekali. Jadi dia bakal tetap bernilai sama seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan dia outputnya dia bernilai 0. Salah. Outputnya dia bernilai 1 di sini. Nih. Ini kan dia bernilai 1 nih. Nah, karena ketika datanya turun ini, ketika datanya 0 ini clock-nya nggak micu, berarti dia bakal tetap bernilai 1 sama kayak sebelumnya. Ini. Dia bakal tetap bernilai 1 di sini. Oke, mungkin langsung lanjut ke sini aja kali ya. Ini. Di sini D-nya kan ini dulu deh. D-nya kan di sini bernilai 1 ya. Nah, pas D-nya bernilai 1, clock-nya naik. Itu berarti dia bakal key-nya bernilai 1 juga. Nah, ketika di sini turun, oke, datanya di sini turun. Nah, ketika data di sini turun, clock-nya kan ini masih belum turun, masih belum naik nih. Berarti ya udah dia masih tetap bernilai 1 di sini sampai sini. Nah, pas ini nih garis. Dia clock-nya naik. Oke, clock-nya naik. Clock-nya naik. Nah, lurus ketika clock-nya naik ini, ternyata data masih bernilai 0. Datanya masih bernilai 0 di sini. Masih 0 kan? Nah, karena datanya masih 0 dan clock-nya udah naik lagi, udah rising istilahnya. Berarti data key-nya atau output dia juga bakal turun. Dia bakal bernilai 0 juga. Menyesuaikan dengan nilai data ketika clock-nya ini naik. Oke. Aku ulang. Ketika datanya bernilai 0 di sini. Nah, datanya bernilai 0 di sini. Pas banget clock-nya juga mulai naik di sini. Nah, ketika clock-nya naik inilah dia bakal mulai memicu sehingga nilai outputnya atau key di sini dia juga bakal ikut turun menyesuaikan dengan nilai data yaitu 0 di sini. Oke, dia bakal mulai ikut nilai 0. Di sini juga sama. Dia bernilai 0 kan, datanya bernilai 0. Nah, ketika data bernilai 0 ini clock-nya naik. Clock-nya micu, berarti outputnya juga bakal 0. Oke, sekarang coba aku lanjutin. Misal ya, jangan kuning, hijau lah. Misal clocknya itu kayak gini. Oke. Nah, misalkan kayak gini ya. Di sini aku mau naikin datanya. Pakai warna hijau, jangan. Coklat lah ya. Di sini aku naikin datanya itu setelah clocknya udah mulai naik. Di sini. Bentar. Aku naikin datanya di sini. Oke. Nah. Oke, terus ini di sini. Udah gini lah ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, aku pakai warna biru lah ya. Ini kan dia naik nih. Wait, contoh. Dia kan mulai naik di sini. Nah, lurusnya dia naik ini, kalau kita tarik garis lurus di sini, nah, nilai data dia masih bernilai 0. Data masih bernilai 0. Nah, karena data masih bernilai 0, berarti outputnya di sini dia juga bakal tetap 0. Oke. Nah, terus di sini kan dia mulai naik nih. Datanya mulai bernilai 1. Nah, di sini dia juga clock-nya juga mulai naik.
Nah, kalau kita tarik garis lurus juga ke bawah, nah kebetulan ketika clocknya naik di sini, nilai data itu bernilai 1 ini. Bernilai 1 kan? Nah, karena dia bernilai 1 lah, berarti outputnya juga akan bernilai 1 di sini. Lurusnya ini. Nah, dia bakal ngikutin nilai data. Dia bakal bernilai 1 di sini. Oke. Dia bakal bernilai 1 karena ketika clocknya naik ini, datanya juga sedang bernilai 1. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan aku lanjutin juga, lanjutin lagi ya nih. Misalkan ini terus dia naik gitu naik. Nah, ini kan dia bernilai yang fokus. Oke. Di sini dia udah turun lagi nih. Atau jangan itu deh. Pas banget, lurus banget nih, lurus banget sama ini, dia juga mulai turun. Oke, berarti teman-teman sama konsepnya. Jadi kita tarik garis lurus misalnya di sini. Nah, ini kan kok biru muda ya. Ini kita tarik garis lurus kan. Nah, di sini ketika clocknya naik ini, wait. Ketika clocknya naik ini clocknya naik, D-nya juga turun. D-nya dia mulai turun. Berarti ini nilainya juga bakal turun, ikut D dia. Ikut sama D-nya. Oke. Intinya key ini, nilai clocknya key ini, dia bakal mengikuti nilainya data ketika clocknya dia mulai naik. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman pengen lanjutin lagi nih ya, lanjutin ke kanan lagi, ya kayak gitu konsepnya. Tetap clocknya ini bakal konstan, bakal apa ya, bakal kayak gini lah bentukannya. Sedangkan data itu sesuai kemauan kita, input kita, dan outputnya bakal mengikuti data nanti kayak gitu. Nah, ngikutin datanya itu adalah ketika clocknya mulai memicu, yaitu ketika rising edge. Kalau falling edge juga konsepnya sama, cuman dia perubahannya atau garis-garis kayak gini itu, dia itu adalah ketika turun. Nah, itu kalau falling edge. Kebetulan karena di sini rising edge, berarti ya ketika dianya naik kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih.